Di setiap harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Di setiap harta yang kita miliki ada haknya orang lain, dan tentunya ya Allah sudah menjanjikan kapan harta kita tidak keluarkan, boleh jadi itu akan membahayakan kita. Ya, jadi jangan menyesal di akhirat kelak nanti. Ya, manfaatkanlah harta-harta kita, Allah berikan rezeki, ya belanjakan dan tentukan bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, saya kira itu pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan Ramadan ini sekali lagi kita maksimalkan potensi zakat, dan tentunya juga para amil-amil lembaga zakat selain Basnas juga lagi giat-giatnya menghimpun dana zakat, dan tentunya dampaknya juga akan berdampak kepada orang-orang yang mustahik kita untuk diberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan juga bisa ditonton. Kembali bersama saya Irwan Lupus di obrolan Ramadan. Nah, pada obrolan kali ini saya telah kehadiran tamu yang sudah tak asing lagi, yang setiap tahun selalu kami tampil bersama di channel ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Rizwan STHI. Nah, beliau ini bisa sebagai mubalik, ya, aktivis dakwah, juga aktif di bidang sosial, ya, di lembaga zakat. Nah, kali ini nanti menjadi pembahasan kita adalah zakat sebagai penyubur jiwa. Dan pemirsa, tanpa kita harus berlama-lama lagi, saya langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sempat kehilangan suara Ustaz ya? Ya. Pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca, bukan pengaruh puasa ya. Alhamdulillah berat badan masih aman. Baik, untuk kita tahu bagaimana zakat sebagai penyubur jiwa, kita saksikan ulasan dari Ustadz Rizwan. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-22 Ramadan. Insyaallah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Ramadan ini. Semoga menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Sahabat semua, sahabat berita Kota Makassar ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, siang hari ini diundang hadir dalam rangka podcast ya, nah, menarik mungkin saat kita bahas bersama, karena ini adalah tema menarik juga bagi saya. Di penghujung Ramadan ini, sebagian orang mengejar Lailatul Qadar. Saya ingin berpesan jangan lupa mengejar zakatnya juga. Karena bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk berbagi, tentunya membersihkan harta kita. Sahabat dimanapun berada, perlu kita ketahui bersama bahwasanya zakat adalah bagian dari rukun Islam, adalah satu kesatuan dari rukun Islam itu sendiri. Namun kalau kita lihat zakat ini masih dipandang belum maksimal, Ustaz. Dipandang belum maksimal hingga saat ini, karena potensi zakat kita di Indonesia ini luar biasa, 327 triliun, yang baru terkelola hanya berapa miliar ya, hanya berapa T. Nah, ini mungkin ketika zakat ini bisa terkelola dengan baik, maka boleh jadi kita membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan tentunya juga bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang boleh jadi ada yang bermasalah mau sekolah, tidak bisa sekolah karena biaya, ada orang sakit karena biaya, dengan dana zakat alhamdulillah bisa terbantukan. Nah, sahabat dimanapun kita berada, perlu kita ketahui bersama bahwasanya zakat itu berasal dari kata az-zakah. Zakah itu tumbuh, berkembang, bersih. Jadi zakat ini adalah sebuah komponen kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika zakat dikelola dengan baik, maka dampaknya luar biasa. Kalau kita lihat saat ini adalah satu rukun yang masih belum termaksimalkan. Beda dengan rukun Islam yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Jangan ditanya Pak, kalau kita buka data Ustaz, ya itu antrian sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi ketika kita berbicara tentang zakat, kita belum melihat ada orang yang antri bayar zakat. Yang ada adalah para mustahik yang antri menunggu pembagian zakat. Nah, padahal zakat ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat ini ada dua.
Yang pertama mungkin tidak perlu saya jelaskan secara terperinci karena zakat fitrah ini sudah dikenal oleh orang. Bahkan orang yang baru lahir pun pasti ditunaikan. Semiskin-miskinnya orang pasti diberikan, dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah itu zakat badan, di mana dikeluarkan di setiap bulan Ramadan dan jumlahnya dalam bentuk makanan pokok atau bisa diuangkan. Misalnya beras 3,5 liter atau dicukupkan menjadi 4 liter 2,7 kg beras. Nah, itu saat ini pasti sudah banyak yang menunaikannya. Dan ini zakat fitrah saya kira ini harus habis di Ramadan. Diberikan kepada para mustahik, para fukara, para orang-orang miskin untuk membahagiakan mereka menyambut Idul Fitri. Nah, tapi yang kedua ini yang harus kita lebih spesifik, yaitu zakat mal. Zakat mal atau zakat harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ya, Allah sendiri yang memerintahkan orang-orang untuk diambil zakatnya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, guna membersihkan dan menyucikan jiwa harta mereka. Nah, sahabat sekalian, jadi zakat ini tujuan utamanya adalah untuk membersihkan harta kita, untuk menyucikan harta kita. Jadi perlu dipahami bahwa di setiap harta yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Analoginya, Ustaz, ya kita beli ikan, tidak semuanya dimakan. Pasti ada yang dibuang. Itulah durinya. Kalau dimakan itu durinya, itu akan membahayakan kita. Begitulah juga harta kita. Di setiap harta yang kita miliki, ya ada haknya orang lain. Itulah zakat. Jadi zakat itu beda dengan sedekah. Karena sekarang ini kan banyak menyamakan bahwa ketika dia menyumbang di masjid atau ketika dia membantu orang-orang di sekitarnya, dia sudah anggap sebagai zakat. Padahal beda. Sedekah itu memberikan orang sesuatu dengan jumlah tidak diukur jumlahnya. Bisa materi, bisa non materi. Bahkan dengan senyuman pun dianggap oleh orang bersedekah. Beda dengan zakat. Nah, ini orang harus pahami. Zakat itu terikat oleh 3, terikat waktu, jumlah, dan peruntukan. Ya, waktunya kapan ya? Kalau haulnya sudah sampai. Jumlahnya ya ketika mencapai nisab. Iya, jadi nisabnya sudah kapan, dan ini itu dikeluarkan. Nah, kemudian peruntukannya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina wal mu'allad dan seterusnya. Jadi zakat itu hanya diperuntukkan untuk 8 golongan. Jadi Masya Allah, luar biasa ini ketika kita bisa mengetahui, oh ternyata zakat dihitung dulu ya. Oh, ada batasan hartanya. Nah, zakat mal ini banyak turunannya, banyak jenisnya. Ada zakat emas, ada zakat pertanian, zakat peternakan, kemudian zakat perniagaan atau perdagangan. Nah, ini di zaman Rasulullah namanya zakat yang klasik ya. Yang sekarang kan ada zaman zakat kontemporer yang ada ketika muncul dengan sendirinya, misalnya zakat pendapatan, profesi yang kita mungkin punya penghasilan. Nah, itu sudah ketika mencapai nisab 85 gram emas setahun, itu hitung-hitungannya 10 jutaan lah gaji kita. Kalau kita mau bagi per bulan, nisabnya 85 gram, kalau kita hitung itu akan dikeluarkan 2,5%. Begitu juga dengan emas, karena di Sulawesi Selatan ini, Ustaz, ya kita tidak bisa pungkiri. Ibu-ibu dikenal dengan luar biasa di Sulsel, ibu-ibu kita dari atas bawah kuning semua kan, mengilau dan sebagainya. Ya, sampai ada anekdot dulu, ibu-ibu bertanya, ibu yang pertama kasih lihat tangannya tak berapa, ikan tak, nah tunjuk tak berapa. Yang kedua, ibu kedua tidak mentong kalah, nah kasih keluar gigi, nah tak berapa emas tak. Sampai-sampai penjual lah, yang mana ini? Nah ini kalau di Sulsel Bugis Makassar luar biasa lah emasnya. Nah, ini kita perlu nih hitung emas kita. Nah, emas kita kalau ada yang tersimpan 85 gram sampai 1 tahun, hitung maki berapa harga emas saat ini, 1,5 jutaan, berarti sekitar 127 jutaan. Nah, kenapa dengan mengeluarkan zakat ini akan membersihkan harta kita? Bayangkan ketika esensi dari zakat ini kita ingin bagaimana para agnia, orang-orang kaya ini kita tarik ke tengah-tengah supaya tidak terlalu ke atas juga, kepada zona peduli.
Jadi kita tarik ke tengah supaya dia peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang-orang di bawah, orang miskin ini kita juga tidak boleh terlalu di bawah. Ayo kita tarik ke tengah menjadi zona mandiri. Jadi ketika dipertemukan orang yang peduli dan orang yang kita berdayakan, maka ini luar biasa dampaknya. Nah, kenapa? Itulah kenapa di zaman Rasulullah zakat itu dikumpulkan di Baitul Mal. Di Baitul Mal supaya zakat ini dikelola dengan baik secara profesional dan bisa memberdayakan para mustahik yang ada. Nah, sekarang kan ada orang yang menyalurkan langsung. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika bisa dititipkan kepada lembaga-lembaga zakat yang ada di Sulsel Selatan. Di Sulsel ini ada 19 lembaga zakat selain Basnas, ada IZI, Dompet Duafa, Rumah Zakat, BMH, WIZ, Lazisnu, banyak lembaga zakat. Mereka ini adalah lembaga yang profesional. Ya, ketika kita titipkan, yakinlah dana zakat itu bisa dikelola dengan baik, dan tentunya efeknya adalah jangka panjang. Karena zakat mal ini nafasnya panjang, setelah Ramadan bisa dikelola dengan baik. Ya, boleh jadi ada nanti anak yatim yang bisa disekolahkan, ada janda-janda bisa diberdayakan dengan dana zakat. Jadi Masya Allah dampaknya luar biasa. Dan tentunya sekali lagi zakat mal ini kalau kita turunkan, hitung-hitungkan, ini sekarang sangat mudah. Orang tidak perlu lagi, banyak sekarang aplikasi-aplikasi zakat. Kalau di IZI sendiri ada zakatpedia.com, tinggal klik, hitung, kasih masuk harta kita, langsung keluar berapa zakat yang dikeluarkan. Jadi sangat memudahkan, teriring dengan zaman yang ada, new update juga lah, seperti itu. Jadi pemirsa dimanapun berada, semoga Ramadan ini juga kita bisa mampu menghitung zakat kita. Nah, kalau kita sudah hitung harta kita tidak ada, berarti kita tidak wajib zakat, kecuali zakat fitrah. Zakat mal ini, ya kita hitung penghasilan kita ada tidak 10 jutaan per bulan, berarti kalau tidak aman berarti. Sama di kampung kalau ada hasil panen kita, kemudian dihitung baik-baik, oh ternyata mencukupi 653 kg beras. Nah, itu dikeluarkan 5% atau 10%. 5% itu ketika kita punya biaya operasional, 10% itu ketika tidak ada biaya sama sekali. Nah, belum lagi zakat peternakan. Mungkin di kampung kita punya kambing 40 ekor, itu dikeluarkan 1 ekor seperti itu. Jadi Islam ini sangat luar biasa mengatur orang itu supaya tidak terlalu hartanya itu bisa membahagiakan orang lain. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, ya boleh jadi di waktu kita terlelap tidur ada puluhan doa yang mengetuk pintu langit. Boleh jadi orang-orang yang susah kita bantu dari kesusahannya, orang yang lapar kita bantu dengan memberi makan, dan orang yang kita temui lalu memberikan senyuman dan memberikan doa terbaik untuk kita semua. Jadi jangan ragu Bapak Ibu sekalian, momen Ramadan ini ayo kita maksimalkan ibadah kita, utamanya zakat-zakat kita. Ya, kalau di luar dari zakat fitrah ada potensi zakat mal yang harus dikeluarkan di keluarga kita, ayo keluarkan. Karena sekali lagi di setiap harta yang kita miliki ada haknya orang lain. Di setiap harta yang kita miliki ada haknya orang lain, dan tentunya ya Allah sudah menjanjikan kapan harta kita tidak keluarkan, boleh jadi itu akan membahayakan kita. Ya, jadi jangan menyesal di akhirat kelak nanti. Ya, manfaatkanlah harta-harta kita, Allah berikan rezeki, ya belanjakan dan tentukan bagi-bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, saya kira itu pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan Ramadan ini sekali lagi kita maksimalkan potensi zakat, dan tentunya juga para amil-amil lembaga zakat selain Basnas juga lagi giat-giatnya menghimpun dana zakat, dan tentunya dampaknya juga akan berdampak kepada orang-orang yang mustahik kita untuk diberdayakan. Terima kasih. Silakan, Kak. Baik Ustadz, menarik sekali pembahasannya terkait dengan zakat sebagai penumbuh jiwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Sayutawaqqu ma bahila bihi yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti akan digantungkan di lehernya apa yang dia kikirkan, apa yang dia bakhilkan, apa yang membuat dia seke dalam kehidupannya, terutama dari hartanya. Ini menarik. Tadi ada 320 potensi zakat yang bisa dikelola. Ya, potensi zakat di Indonesia. Karena ini terkelola dengan baik, sesungguhnya kemiskinan bisa dientaskan. Sangat bisa. Nah, tadi yang menarik Ustadz terkait zakat profesi. Nah, ini di kalangan ASN terutama. Ini jujur saja ini resah mereka. Ini banyak sekali masukan-masukan di kami terkait dengan ini, karena mereka berpikir kan kita sudah zakat, bayar zakat fitrah misalnya. Lalu pemerintah, terutama pemerintah daerah,
dalam tanda kutip memaksa lewat Basnas untuk ditarik. Jadi sebagai zakat profesi, padahal tadi ternyata ada juga syarat-syaratnya. Sudah memenuhi, ditarik. Tapi sepertinya ini ASN ini sebenarnya tidak memenuhi harta, tapi tetap dipungut. Nah, ini gimana Ustaz itu? Nah, kalau menurut saya Ustaz ya, yang dilakukan oleh para ASN, ya minimal dihitung dulu lah. Kan tadi zakat pendapatan itu harus dihitung dulu. Dia setara dengan 85 gram emas selama 1 tahun. Jadi kalau dia harga emas saat ini 1.500.000 kali 85 gram itu kan 127 juta ya. Nah, kalau dibagi 12 bulan kisaran 10 jutaan, 10 jutaan kan. Nah, dibolehkan untuk menunaikan zakat pendapatan ini 1 kali dipotong setiap bulan, karena kan kalau 1 tahun biasa besar kan, dan biaya kita juga, biaya gaji kita biasa juga habis di bulan tersebut atau makanya dimudahkan. Misalnya kalau 10 juta berarti yang dikeluarkan 250.000. Nah, kalau seumpama dibawa dari nisab tersebut 85 gram emas berarti bukan tergolong zakat. Nah, itu dia bagian dari sedekah. Nah, ini kan gaji ASN rata-rata 4 juta lah, 4 sampai 5 juta. Ya, rata-rata lah 4 juta lah. 4 juta. Itu pun katanya sudah habis lagi dipotong untuk kredit. Jadi ini problem ini saya. Saya kira kembali kepada ASN-nya. Termasuk juga orang yang memotong tersebut. Akhirnya sih dikomunikasikan. Dikomunikasikan dan kemudian dibuatkan ini tanda tangan. Nah, ini masalahnya tidak dikomunikasikan. Dia langsung berdasarkan surat edaran bupatinya, wali kotanya, pokoknya Basnas tarik. Tidak boleh ditolak. Ini akhirnya ANS itu, wah, kita kan tidak ikhlas. Jadi ini problem seperti ini yang mesti kita pecahkan juga ini. Nah, betul. Jadi, harapannya sih pemerintah melalui Basnas juga. Tapi ada yang bagus di Endrekang itu, ada 1 kabupaten di Sulawesi Selatan di Endrekang. Kayaknya memang rutin dipotong semua ASN, cuma itu terkonfirmasi buat mungkin tanda tangan persetujuan gitu. Bersedia, kalau maunya tidak sampai nisab berarti dia kategori sedekah. Kalau di atas 10 juta berarti dia hitung zakat gitu. Tetap dipungut, diambil, dipotong langsung, dipayrolkan ceritanya, dipayroll, dipotong langsung gitu. Nah, ini kalau ini kembalilah mungkin bisa langsung konfirmasi langsung ke pemerintah daerahnya kan, atau Basnasnya, karena kami dalam hal ini tidak berwenang untuk menyampaikan tersebut. Artinya saya coba menyampaikan. Yang kami maksimalkan saat ini, saat ini para pengusaha-pengusaha kita. Insya Allah ada yang zakatnya, kita bisa hitung loh Ustaz. Kalau ada orang bayar zakat 40 juta, bisa kebayang berapa harta keuntungan perdaannya, usahanya gitu. Artinya saya coba tadi mengkonfirmasi bagaimana situasi seperti itu. Ternyata juga memang kita dilematis ya. Dilematis di satu sisi itu bukan kewajiban sih sebenarnya, cuma keinginan pemerintah daerah untuk melihat potensi zakat yang berhasil dikumpulkan. Karena saya lihat ini kan lembaga-lembaga zakat juga seperti Basnas itu membuat macam war begitu ya, penghargaan. Siapa yang paling tinggi zakatnya? Ini juga jadi sepertinya juga jadi komersialisasi bakal gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi kontrol bagi kita, terutama para yang memiliki harta yang lebih dari nisab, supaya segera dikeluarkan. Dan sekarang ini waktunya ini sudah mengeluarkan zakat dan segera mendatangi tempat-tempat yang sebagai pengelola zakat sebelum terlambat. Karena lebih cepat, lebih baik. Baik, saya kira itu obrolan kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton kita, dan untuk segera membayarkan zakatnya. Baik, saya Irwan Lupus dengan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.